Halo semuanya, jadi di sini di video sebelumnya kita telah belajar untuk mengoperasikan sebuah submersible pump dan juga capacitive soil moisture. Di video kali ini kita akan menggabungkan dua sensor capacitive sensor dan juga submersible pump untuk membuat sebuah penyiram tanaman otomatis. Oke, mari kita langsung masuk ke pemrograman atau coding. Selamat menikmati. Oke, mari kita mulai coding untuk penyiram otomatis project kali ini. Di sini kalian bisa ambil template code dari video yang submersible pump pertama ya. Sini kita akan menambahkan beberapa line code untuk capacitive moisture. Kita define beberapa variabel. Nah, di sini bisa kalian ubah jadi const in. Seperti berikut. Bisa di copy, taruh bawahnya seperti ini. Oke, di atasnya kita harus include satu library bernama wire.h seperti ini ya. Nah, kita buat tiga jadi define. Yang pertama ada sensor pin untuk capacitive moisture kita, set ke pin analog pin A1. Lalu kita define untuk dry threshold, kita set ke 520 dan define dari wet underscore threshold. Untuk penjelasan capacitive moisture bisa kalian lihat di channel saya sudah membuat untuk hanya pengoperasian dari sensor ini dan juga OLED screen ya, ditampilkan menggunakan OLED screen. Bisa kalian lihat jika perlu secara menyeluruh gitu. Nah, di sini kita tambahkan pin mode untuk INA nya. INA kita set ke output juga. Nah, seperti itu. Lalu kita mulai serial begin di 9600. Lalu kita cek jika display kita bekerja atau tidak dengan tanda pentung display begin. SSD 1306 underscore switch APVCC koma 0 S3C. Jika ya, maka serial print ON bahwa kita tidak menggunakan OLED screen, jadi tidak bisa ya. Saya bisa seperti ini. Untuk pembacaannya kita langsung ke loopnya dengan sensor value. Untuk
pembacaan dari moisture sensor kita dengan analog read dari sensor pin seperti ini. Oke. Lalu kita mapping jadi kita hapus bagian ini ya. Jika kalian perlu contohkan bisa dipilih aja di slash ini untuk menyalakan pompa, bagian bawah untuk mematikan pompa, seperti itu. Untuk ngedit if-nya kita taruh di bawah saja, nanti tinggal kita push atau kita bisa dengan if ya. Di atas kita belum buat variabel lagi, kita buat int soil moisture percent untuk kita mappingnya. Map sensor value dry threshold dan juga wet threshold no dan 100. Ini lalu di bawahnya kita set untuk soil moisture percent lagi, kita set ke constraint, amount-nya kita soil moisture percent, low-nya 0, high-nya 100 seperti ini. Nah, baru kita cek di bawah jika soil moisture percent jadi kita siram kalau kering aja, berarti di bawah 30, di bawah atau sama dengan 30% berarti. Jika ya, maka kita nyalakan pompa atau dia nyalakan pompa. Atau kita bikin for, bisa bikin for ini initial statementnya kita buat ini untuk kondisinya. Initial statementnya 100%, kita nggak bisa pakai for aja biar kamu. Ini else nya langsung kita else ya, maka kita matikan ini, yang atas kita hapus, tambahkan di bawah INE, 0 ini. Oke, kita beri delay selama 1000. Sudah, kita cek apakah ada yang salah. Sudah ya. Oke,
Nanti kita lanjut ke wiring dan testing. Oke. Oke, kita mulai untuk bagian wiringnya ya. Kalian bisa lihat di video di submersible pump. Jadi ini kira-kira seperti ini. Dari GND di power supply baterai ke GND bersama dengan GND dari Arduino. Yang satu sisinya sudah kita potong ya. Untuk positif ke 12 volt dari sini. Dan submersible pump ke out dari motor driver L298N. Itu kita tambahkan sebuah capacitive moisture sensor ya, yang membutuhkan 3 connection. Ini bisa kita lihat ada GND, VCC, dan apa ini? Out. Ini GND yang hitam, biru. Kita konekkan ke GND dari Arduino. VCC ke 5 volt seperti berikut. Dan yang sudah kita setting di code INE nya kalian sambungkan ke 9, in 1 ke 8, in 2 ke 7. Ini untuk out dari capacitive moisture, kalian sambungkan ke analog 1 atau A1 dari Arduino seperti berikut. Oke, itu saja untuk wiringnya ya. Ini lepas lagi. Dah seperti itu. Mari kita tes ya. Oke, di sini kita akan coba tes ya untuk penyiram otomatis project kita. Di seperti ini sudah ada air dan tanaman di sini sedang menancap ke tanah yang basah, maka pumpnya tidak akan menyala. Sini akan coba saya nyalakan dan tidak menyala ya. Coba kita cabut, karena jika di luar kan otomatis tidak basah, maka akan terdeteksi 0 atau kering. Saya coba dan dia langsung menyala seperti ini. Jika kita tancapkan lagi, maka dia akan berhenti menyala seperti berikut. Di projectnya sudah berhasil. Oke, untuk proyek atau tutorial di video kali ini sudah selesai. Tadi sudah berhasil membuat sebuah penyiram tanaman otomatis. Jika sudah kekurangan air akan langsung tersiram. Mungkin bisa dikembangkan agar muncul ya tingkat kelembapan atau basah tidaknya itu melalui OLED atau mungkin web gitu. Karena tadi tidak ada tampilannya atau dashboardnya, maka kita sulit mengetahui jika tanaman itu kering atau sudah basah. Bisa untuk pembelajaran di video lain kali. Mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.